Suami Prarmanku ternyata Sultan. Bab 443. Lainnya, unduh. Dengar, bukankah dulu kamu sendiri yang menyuruhku membuangnya? Lanjut Alia penuh penekanan. Aldo meneteskan air mata. Jangan bohong, Alia. Orang-orangku sudah melacakmu sejak lama. Aku tahu kau pernah terlihat di sebuah mal bersama seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganmu. Wajahnya adalah perpaduan antara wajahmu dan wajahku. Alia tersentak. Ternyata Aldo sudah tahu sejauh itu. Tolong, Alia, katakan padaku di mana dia. Aku ingin memberikan semua hartaku padanya. Aku ingin dia menyelamatkan nyawaku, bukan hanya secara fisik, tapi menyelamatkan jiwaku dari siksa penyesalan, pinta Aldo dengan nada memohon yang sangat memilukan. Alia menatap ke arah jendela, di mana langit biru mulai berubah menjadi mendung dan pekat. Pikirannya berperang hebat. Di satu sisi, ia ingin memberitahu tentang Humaira. Namun di sisi lain, ia takut kehadiran Aldo hanya akan merusak kebahagiaan yang baru saja dirasakan Humaira. Haruskah aku mengatakan bahwa Humaira adalah putri yang selama ini dibuang? Atau tetap menutup mulut dan membiarkan Aldo pergi dengan membawa rahasia itu ke liang lahat? Alia mulai menimbang-nimbang dengan bimbang. Alia menggigit bibir bawahnya. Lidahnya terasa keluh. Pikirannya berkecamuk hebat. Benang takdir kini berada di tangannya. Satu kata darinya akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Bayangan Humaira yang tersenyum bahagia saat bersama Azam kembali terlintas. Alia benar-benar berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Alia, tolonglah. Waktuku tak banyak. Aldo kembali memohon lemah. Sikapnya yang angkuh kini telah tiada. Berganti ketidakberdayaan karena keadaan, bahkan harta yang melimpah pun tak bisa menjadi penolong. Komentar bab 42. Pengaturan. Mode malam. Konten. Komentar. W2. Bab 678. Alia masih mematung. Berdiri di dekat jendela sambil menatap langit yang mulai menurunkan rintik demi rintik air hujan. Hatinya masih bimbang. Antara jujur atau tidak. Lihatlah diriku, Alia. Sekarang kondisiku begitu memprihatinkan. Ternyata harta yang selama ini aku kejar dan pertahankan tak ada gunanya. Bahkan tak bisa menolongku di saat aku sekarat karena penyakit mematikan ini. Aldo kembali bersuara diselingi derai air mata. Kesombongannya dulu runtuh berganti ketidakberdayaan. Kamu tahu, 3 kali aku menikah, 3 kali pula aku gagal memberikan penerus untuk keluarga Wijaya. Istri pertamaku berkali-kali keguguran lalu kami berpisah, istri keduaku divonis mandul, dan kami juga berpisah. Aku berpikir mungkin kedua mantan istriku yang bermasalah. Hingga aku menikah untuk ketiga kalinya. Dan kamu tahu, hasilnya sama saja. Sampai sekarang aku belum mempunyai anak, lanjut Aldo menjabarkan. Mungkin ini memang hukuman untukku, Alia. Bagaimana mungkin Tuhan memberiku anak sedangkan aku telah menyia-nyiakan anak lain, lanjut Aldo dengan nada yang lebih pelan namun terasa menyayat. Aku berdosa. Aku bersalah, aku pernah menyia-nyiakan D4 dagingku sendiri, anak yang tidak tahu apa-apa tapi harus menanggung kesalahan kedua orang tuanya. Aku membuang B4Y yang seharusnya menjadi pelanjut keluarga Wijaya. Dan sekarang lihat, saat aku butuh donor, saat aku butuh penerus, tak ada satupun yang bisa membantuku, sambungnya penuh derai air mata penyesalan. Alia terpaku. Lelaki yang dulunya mati-matian menolak kehamilan dirinya, kini sedang meratapi penyesalan terdalamnya. Tapi, semuanya tak sepenuhnya salah Aldo. Dia sadar, dia pun turut andil. Dia juga sama seperti Aldo, tak menginginkan B4Y itu, hingga berujung diberikan pada orang asing. Aku mohon Alia, kalau kamu memang mengetahui di mana keberadaannya, bawa dia kepadaku. Aku ingin melihatnya sekali saja. Aku ingin melihat anakku sendiri, melihat wajahnya, matanya, senyumnya. Meski aku tahu, mungkin dia tak sudi untuk menatapku. Aldo kembali memohon. Memandang Alia penuh harapan besar. Alia semakin dilema. Membawa Humaira ke hadapan Aldo,
Itu artinya harus mengungkapkan kejujuran. Dan bukan tidak mungkin, Humaira bukan hanya akan membenci Aldo tapi juga dirinya. Seorang ibu yang tega membuang empatnya sendiri. Anak yang pernah tinggal selama 9 bulan di rahimnya. Yang jantungnya pernah berdetak bersamaan. Suasana di dalam kamar perawatan yang tadinya hanya diisi isak tangis Aldo dan kebimbangan Alia, tiba-tiba terganggu oleh suara derit pintu yang dibuka. Derap langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat. Seorang wanita cantik dengan riasan wajah yang mulai luntur karena air mata masuk lebih dulu. Dia adalah Sinta, istri Aldo. Di belakangnya, seorang pria tua dengan tatapan mata yang masih setajam elang menyusul. Dialah Handoko Wijaya, ayah Aldo sekaligus pemegang kendali utama di keluarga besar Wijaya. Alia yang semula hampir mendekati Aldo, sontak menjauh dari tempat tidur. Sedangkan Aldo langsung menghapus air matanya dengan cepat dan berusaha kembali memasang wajah datar. "Mas Aldo, bagaimana kondisimu?" Sinta menghampiri suaminya dan mengambil tangan Aldo untuk digenggamnya. Namun, tatapannya beralih saat menyadari ada wanita asing di dalam kamar rawat suaminya. "Siapa wanita ini, Mas? Kenapa dia bisa masuk ke sini?" Lanjutnya dengan kening berkerut. Aldo tak menjawab, ia hanya terbatuk lemah sambil memejamkan mata. Dengkusan pelan keluar dari mulutnya karena merasa kedua orang itu datang di waktu yang tidak tepat. 3. Handoko Wijaya juga melangkah maju. Ia menatap Alia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Merasa asing dengan wanita yang baru pertama kali dilihatnya itu. Ia kemudian beralih menatap putranya yang terbaring tak berdaya. "Bagaimana kabarmu, Nak?" "Maaf papi baru sempat ke sini," tutur lelaki berusia lebih dari 70 tahun tersebut. "Papi bisa lihat sendiri. Tak ada perubahan," jawab Aldo parau. Handoko menghela napas berat. Tak tega melihat satu-satunya putranya dalam kondisi seperti itu. "Lalu dia, siapa dia?" Handoko menatap Alia. Mengulang pertanyaan istri Aldo yang belum sempat dijawabnya. "Dia, Alia, wanita yang pernah aku ceritakan pada papi," jawab Aldo jujur. Di kondisinya yang nyaris sekarat, dia merasa tak perlu ada lagi yang disembunyikan. "Jadi dia wanita itu." Sinta, istri Aldo tersentak. Ada kecemburuan dalam kilat matanya. "Sudahlah, Sinta. Jangan membuat keributan di sini," tegur Handoko dingin. Suaranya berat dan berwibawa. Handoko kemudian menatap Alia dengan pandangan yang sulit diartikan. "Aldo pernah menceritakan apa yang terjadi pada kalian dulu. Dan tentang anak yang sedang dicarinya sekarang," kata Handoko pada Alia. Dek, jantung Alia seolah dipukul palu godam. Perkataan Handoko barusan menegaskan bahwa orang tua itu tahu segalanya. Ia tahu tentang kehamilan Alia puluhan tahun lalu. Ia tahu Aldo telah membuang anaknya. Alia merasa D4-nya sesak. Ia tak sanggup lagi berada di ruangan itu. Tak tahu harus apa. Mulutnya keluh. Pikirannya tak menentu. Ia merasa tertekan karena kini bukan hanya menghadapi Aldo sendirian. "Maaf. Urusan saya di sini telah selesai. Saya sudah menjawabnya. Saya pamit." Alia buru-buru melangkah. Ia tak bisa berada di sana terlalu lama. Terlalu menyesakkan D4-da. Di luar kamar, Raka dan Azam segera bangkit saat melihat Alia keluar dengan wajah pucat pasi. Ibu baik-baik saja?" tanya Raka khawatir dan langsung menghampiri Alia. "Ayo pulang, Raka. Ibu mau pulang sekarang." Hanya itu yang dia katakan. "Tapi, Bu, apa yang dibicarakan Pak Aldo tadi?" Raka mencoba mencari tahu. "Bukan apa-apa. Cuma urusan masa lalu yang tidak penting." "Ayo cepat," sentak Alia yang mulai emosional. Raka tak punya pilihan. Dia juga tak mungkin memaksa. Akhirnya hanya mengangguk pasrah meski masih diliputi banyak pertanyaan. Baru saja mereka akan melangkah pergi, pintu kamar kembali terbuka. Handoko Wijaya keluar dengan langkah cepat. Ia melihat ke arah Raka dan Azam, lalu tatapannya tertuju pada Azam yang mengenakan baju koko dan peci
khas seorang pengajar pesantren. Tunggu sebentar, panggil Handoko. 4. Raka dan Azam berhenti. Mereka berbalik menghadap pria tua yang memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat itu. Kalian bersama wanita ini? Tanya Handoko sambil menatap Alia. Benar, Pak. Saya Raka, menantunya. Dan ini sahabat saya, Azam, jawab Raka sopan. Handoko mengangguk kecil. Azam, nama yang tidak asing. Bukankah kamu yang mengirimkan surat permohonan pembukaan lahan di area hutan milik keluarga kami untuk akses jalan desa di pedalaman? Azam terkejut. Ia tak menyangka pria di hadapannya ini adalah pemilik lahan yang selama ini ia perjuangkan. Benar, Pak. Saya yang mengurusnya bersama Raka. Kami sangat berharap Bapak bisa memberikan izin demi kesejahteraan warga di sana, jawab Azam. Setelah mendapatkan alamat lengkap keluarga Aldo Wijaya lengkap dengan alamat email dan media sosialnya, Azam memang bergerak cepat membuat surat permohonan tersebut dan mengirimkannya lewat email. Ia tak ingin menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Apalagi saat itu, Alia belum dipastikan bersedia menemui Aldo Wijaya atau tidak. Handoko terdiam sejenak. Ia melirik Alia yang berdiri gugup di samping Raka, lalu kembali menatap Azam. Urusan lahan itu sebenarnya urusan kecil bagi saya, ucap Handoko datar. Tapi saat ini, fokus saya sepenuhnya ada pada putra saya, Aldo. Dia adalah satu-satunya putra saya, dan kondisinya sedang sangat buruk. Saya tidak punya pikiran untuk membahas bisnis atau izin lahan saat ini. Tapi Pak, ini menyangkut nyawa orang banyak juga di desa. Akses kesehatan dan ekonomi mereka terhambat karena jalan itu ditutup. Azam mencoba bernegosiasi dengan lembut namun tetap gigih. Handoko mengangkat tangannya, mengisyaratkan Azam untuk berhenti bicara. Saya tahu. Tapi setiap hal ada waktunya. Kembalilah beberapa hari lagi, atau tunggu kabar dari asisten saya. Jika suasana hati saya sudah membaik, mungkin saya akan mempertimbangkannya, imbuhnya tanpa kepastian. Dan untukmu, jika bisa, tolonglah anak saya. Jangan sembunyikan apapun. Lanjut Handoko pada Alia. Tanpa menunggu balasan, Handoko kembali berbalik dan masuk ke dalam kamar. Azam menghela napas panjang, menatap kepergian lelaki sepuh itu hingga menghilang. Sedangkan Raka menatap Alia penuh selidik. Semakin penasaran dengan apa yang dimaksud disembunyikan. Sepertinya hari ini kita tidak dapat apa-apa, desis Azam dibarengi nada kecewa. Padahal keinginannya untuk segera mewujudkan kesejahteraan kampung Humaira begitu besar. Tidak apa-apa, Sam. Setidaknya kita sudah tahu siapa yang harus kita hadapi. Kita bisa kesini lagi nanti. Membuat janji dengan Pak Handoko, timpal Raka. Ayo, kita bawa ibu pulang dulu. Kondisi beliau sepertinya tidak memungkinkan untuk bertahan di sini lebih lama, lanjutnya. Azam mengangguk. Ia lalu menatap Alia yang wajahnya masih pucat. Tante baik-baik saja. Perlu aku pinjam kursi roda agar tante tak lelah berjalan? Tanyanya cemas. Alia menggeleng kecil. Lalu mereka pun berjalan bersama hendak meninggalkan rumah sakit besar tersebut. 5. Sepanjang perjalanan pulang, mobil itu sunyi senyap. Alia menyandarkan kepalanya di jendela, matanya menerawang ke hamparan sawah yang mereka lewati. Pikirannya benar-benar kacau. Haruskah aku jujur? Jika jujur pada Aldo, maka Humaira akan terseret ke dalam pusaran keluarga Wijaya. Belum lagi, Humaira harus tahu kenyataan pahit bahwa ibu dan ayah kandungnya pernah membuangnya. Memberikannya begitu saja pada orang yang tidak dikenal seperti barang tidak berharga. Alia terus saja menimbang-nimbang. Alia memejamkan mata. Bayangan Aldo yang begitu rapuh dan memilukan kembali terbayang di pelupuk matanya. Ada rasa iba yang mulai menyelinap. Rasa bersalah juga mulai menggerogoti hatinya. Tapi di sisi lain, ia juga takut dan malu pada reaksi Raka dan Azam jika mereka tahu rahasia besar ini. Bagaimana jika Azam menjauhkan Humaira darinya karena menganggapnya wanita jahat? Bagaimana jika Alicia dan Humaira membencinya?
Semua kemungkinan buruk itu berputar-putar di kepalanya. Serupa gasing yang membuat kepalanya kembali pusing hebat. "Ibu, kalau ada yang mau diceritakan, kami siap mendengarkan," ucap Raka memecah keheningan, matanya melirik dari kaca spion tengah. Sejak tadi, ia belum berani bertanya apa-apa. Berharap Alia membuka mulut terlebih dahulu dan menceritakan sesuatu tentang pertemuannya dengan Aldo Wijaya. Nyatanya, Alia tetap diam. Bahkan setelah cukup lama, Alia hanya bergeming. Ia belum siap. Belum sekarang. Hanya urusan masa lalu yang belum selesai. Tidak perlu dipikirkan. Elaknya, Ibu yakin? Raka kembali bertanya. Tentu saja, jawab Alia pendek. Sudah, Ibu mau istirahat. Alia pura-pura menemejamkan matanya. Menunggu perjalanan mereka selesai. "Makasih banyak, Ustadz, sudah bersedia menemani," kata Raka saat mereka hampir sampai di rumah Abah. "Kenapa makasih segala? Kan aku juga sama-sama memiliki kepentingan. Ingin memperjuangkan lahan untuk jalan meski sekarang belum menemukan titik terang," timpal Azam. "Semoga secepatnya ada kabar baik. Dimudahkan dan dilancarkan segala niat baiknya," balas Raka seiring mobil yang berhenti. Ia memang mengantarkan Azam pulang dulu sebelum ke rumah Alia. "Maaf aku langsung jalan lagi," kata Raka setelah Azam turun. Dia sempat memijat klakson dan tersenyum pada Abah. Sesampainya di pekarangan, Azam disambut oleh Abah yang rupanya sudah menunggu di teras rumah. "Bagaimana urusan di kota, Azam?" tanya Abah. "Belum ada kepastian, Bah. Kami sudah bertemu dengan pemilik lahannya, Pak Handoko Wijaya, tapi beliau 6. Masih fokus pada kesembuhan anaknya yang sedang kritis," lapor Azam. Abah mengangguk-angguk. "Istirahatlah kalau gitu. Kamu pasti lelah." Azam tersenyum tipis. Lalu melangkah memasuki rumah, tak sabar untuk segera bertemu Humaira. Istrinya itu ternyata baru selesai mandi sore. Wajahnya terlihat begitu segar dan cantik. Mas, sudah pulang?" sapa Humaira penuh senyuman. "Iya." Azam mengangguk saja. "Maaf, aku belum membawa kabar baik. Tapi aku berjanji akan terus mengusahakan." "Gak apa-apa, Mas. Kita serahkan saja semuanya pada Allah ya," balas Humaira bijak. Malamnya, sepulang dari menunaikan salat Isya di masjid, Azam dan Abah duduk berdua saja di teras. Membahas tentang hal tadi siang. "Azam, ada hal lain yang ingin Abah bicarakan, ini tentang status pernikahanmu dengan Humaira. Kalau memang urusan lahan itu belum menemukan kepastian, lebih baik kamu urusin dulu pernikahanmu dengan Humaira," usul Abah. Azam terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Kalian sudah menikah secara agama, dan itu sah di mata Allah. Tapi, kita hidup di negara hukum. Sebagai tokoh di pesantren ini, Abah ingin kamu segera meresmikan pernikahan kalian secara negara. Urus buku nikahnya, urus administrasinya. Lalu kita adakan syukuran. Ini penting untuk masa depan kalian, apalagi kalau nanti kalian punya anak," tutur Abah dengan nada menuntut yang halus namun tegas. Azam mengangguk mengerti. "Iya, Bah. Azam memang sudah merencanakannya. Tapi, ada sedikit kendala soal berkas Humaira. Dia tidak punya akta kelahiran. Aki hanya punya surat keterangan dari desa Yareng dulu sangat sederhana. Itulah tugasmu, Zam. Tuntaskan semuanya. Jangan ditunda-tunda lagi." Abah tidak mau ada selentingan negatif di luar sana tentang status istri seorang ustadz di pesantren ini, pungkas Abah. "Jangan salah paham, Abah mengingatkan ini demi kebaikan kalian. Sebelum istrimu itu terlanjur berbadan dua." Azam menarik napas dalam. Ia mengerti kekhawatiran Abah sebagai orang tua. Tapi Azam belum bisa fokus untuk mengurusnya. Di satu sisi ada urusan lahan, di sisi lain ada misteri identitas Humaira yang mulai mengerucut pada sosok Aldo Wijaya dan Ibu Alia. Azam menang sudah berniat untuk segera mengurus pernikahannya ke negara. Tapi dia butuh waktu untuk menyelesaikan urusannya satu persatu.
Waktu dan tenaganya tak cukup untuk mengurus banyak hal dalam waktu yang singkat. Setelah selesai berbincang dengan Abah, Azam masuk ke kamar dan melihat Humaira sedang mengaji dengan suara yang sangat merdu. Ia duduk di tepi R4 Jang, menatap istrinya dengan penuh cinta sekaligus rasa cemas. "Siapa kamu sebenarnya, Ra? Apakah benar D4 Rah Tante Alia dan Aldo Wijaya mengalir di tubuhmu? Apa benar Tante Alia yang sudah memberikanmu dulu pada Aki?" Batin Azam bertanya-tanya. Apalagi jika dilihat dengan seksama, Humaira memiliki sedikit kemiripan dengan Alia. Di beberapa bagian wajahnya. 7. Humaira yang baru menyelesaikan mengajinya menoleh ke arah Azam dengan senyum manis. "Mas sudah pulang dari masjid. Kau melamun." Azam tersenyum tipis, ia mendekat, lalu diraihnya tangan Humaira lalu diciumnya. "Tidak ada apa-apa, Mas cuma capek saja," jawabnya. Dalam hati, Azam berjanji, apapun kenyataan tentang Humaira, tak akan berpengaruh sedikit pun pada cintanya. Kini tugas Azam bertambah. Bukan hanya mengurus lahan untuk kampung Humaira, tapi juga mengungkapkan kebenaran siapa sebenarnya kedua orang tua istrinya itu. Meski hati Azam mulai condong pada Alia, melihat semua hal yang lebih banyak mengarah padanya. Matahari baru saja naik pelan-pelan, sinarnya menyusup di sela-sela pepohonan rimbun yang mengepung sekitar rumah Abah. Azam berdiri di teras, memperhatikan Humaira yang sedang sibuk menjemur pakaian. Gerakannya cekatan namun tetap anggun selalu berhasil membuat Azam terpaku. Namun, pagi ini, ada sesuatu yang mengganjal di ulu hati Azam. Sebuah rencana yang sejak semalam terus berputar-putar di benaknya. Azam melangkah mendekat lalu berdiri di belakang Humaira. "Ra," panggil Azam lembut. Humaira menoleh, menyeka keringat tipis di dahinya dengan ujung jilbab. "Iya, Mas. Ada apa? Hari ini Mas tidak ada jadwal mengajar sampai siang. Bagaimana kalau kita ke rumah Tante Alia? Mas dengar dari Raka, kondisi Tante Alia belum benar-benar pulih setelah pulang dari klinik kemarin. Rasanya kurang sopan kalau kita tidak menjenguk," ajak Azam. Sebenarnya, menjenguk hanyalah alasan kedua. Alasan utamanya adalah Azam ingin melihat reaksi Alia saat berhadapan langsung dengan Humaira lagi. Ia ingin membuktikan firasatnya sendiri. Humaira tersenyum lebar. Matanya berbinar. "Tentu, Mas. Aku juga kepikiran sama Tante Alia. Beliau baik sekali waktu kita bertemu di mal dulu," timpalnya penuh senyuman. "Sebentar ya, aku siap-siap dulu. Sekalian siapkan buah-buahan dan sedikit oleh-oleh, kebetulan tadi aku habis bikin bubur sumsum lumayan banyak. Abah minta dibikinin soalnya." Azam mengangguk kecil. Dia sendiri sudah rapi dengan kaos lengan pendek berkerah. Tak berpenampilan formal karena hanya sekadar berkunjung. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya Humaira muncul dengan dandanan yang semakin mahir. Dia sudah mulai pintar memadu padankan baju atasan dan bawahan yang warnanya tak bertabrakan. Juga dengan jilbab yang selalu senada dengan bajunya. "Cantik," puji Azam melihat Humaira berjalan gemulai dengan baju tunik dan rok panjang lebar. Ditambah dengan jilbab yang menjuntai panjang membuat Humaira terlihat lebih anggun. "Silakan." Azam mempersilahkan Humaira untuk memasuki mobil. Azam memang sudah memberanikan diri untuk kembali menyetir hanya saja dalam jarak yang dekat. Perjalanan menuju kediaman Alia ditempuh dengan suasana santai. Humaira banyak bercerita tentang dirinya yang mulai betah tinggal di sana. Sementara Azam lebih banyak diam, sesekali merespons dengan senyuman atau anggukan. Pikirannya bercabang. Ia teringat wajah Alia yang pucat dan tegang setiap kali berhadapan dengan Humaira. Jika benar Humaira adalah anaknya, kenapa Alia diam dan tak mengakuinya? Pikir Azam. "Ayo." Azam menggandeng tangan Humaira menuju teras. Sesampainya di sana, suasana tampak sepi. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, akhirnya pintu terbuka. 9. Raka yang membukakan pintu terlihat sedikit terkejut namun menyambut mereka dengan hangat dan penuh senyuman. "Waalaikumsalam. Masuk."
Ustadz, Mbak Humaira, sambut Raka. Maaf, Rak, kami mau jenguk Tante Alia. Khawatir setelah dibawa perjalanan sedikit jauh kemarin, tukas. Azam, ibu ada di ruang tengah, sedang duduk-duduk saja, timpal Raka. Kondisinya ya seperti itu. Kadang terlihat baik tapi terkadang masih sering melamun dan gak fokus. Azam mengangguk mengerti, lalu mengikuti Raka ke ruang tengah. Saat mereka melangkah masuk, Alia terlihat sedang melamun menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Begitu menyadari kehadiran tamu, ia menoleh. Detik itu juga, napas Alia seolah tersangkut di kerongkongan. Matanya sempat melebar dengan wajah tegang tapi kemudian memaksakan senyuman. Assalamualaikum, Tante Alia, sapa Humaira dengan suara lembut yang khas. Ia mendekat, lalu dengan taksim meraih tangan Alia dan mencifem punggung tangannya. Sentuhan kulit Humaira membuat Alia tersentak. Ada getaran aneh yang menjalar ke sekujur tubuhnya, getaran yang terasa akrab, seperti aliran listrik yang menghubungkan dua kutub yang lama terpisah. Waalaikumsalam, timpal Alia dengan suara parau. Ia mencoba tersenyum, namun otot-otot wajahnya terasa kaku. Iya, Tante. Mas Azam bilang Tante masih kurang sehat. Ini saya bawakan sedikit oleh-oleh. Ada buah-buahan sama bubur sumsum buatan saya sendiri, ujar Humaira sambil meletakkan bingkisan di meja. Bubur sumsum ini bagus untuk yang sedang kurang enak badan, Tante. Alia menatap wajah Humaira lekat-lekat. Dalam jarak sedekat itu, di bawah cahaya lampu ruang tengah yang terang, ia bisa melihat segalanya. Bentuk mata itu, lengkungan alis itu, bahkan tahi lalat kecil di dekat alis Humaira. Semuanya adalah bentuk sempurna dari bayangannya sendiri di cermin puluhan tahun lalu, bercampur dengan garis bibir mirip Aldo. Ya Allah, anakku. Kamu ada di depanku, tapi aku bahkan tidak punya keberanian untuk memelukmu sebagai ibu, batin Alia menjerit pilu. Azam yang duduk di kursi tunggal memperhatikan setiap gerak-gerik Alia. Ia melihat bagaimana tangan Alia gemetar saat mencoba memegang cangkir teh. Lah melihat bagaimana mata wanita itu berkaca-kaca setiap kali Humaira berbicara. Mbak Alicia di mana? Tanya Humaira. Ada. Di kamar. Nemenin Raisya, ngantuk katanya. Semalam gak anteng tidurnya, jawab Alia. Oh iya. Humaira tersenyum ramah, mau saya pijat, Tante. Kebetulan saya sedikit bisa memijit, diajari Aki. Siapa tahu badannya sedikit enakan, tawarnya antusias. Tanpa menunggu jawaban Alia, tangan Humaira langsung memijat bahu Alia hati-hati. Tante harus banyak istirahat, jangan terlalu banyak pikiran. Soalnya diraba dari urat-uratnya, Tante terlalu tegang, kata Humaira. Entah kenapa, setiap melihat Tante, saya selalu teringat ibu saya sendiri. Soalnya saya gak 10 pernah bertemu ibu. Entah seperti apa. Mungkin seperti Tante, cantik. Humaira terkekeh pelan di akhir kalimat. Menyembunyikan kegetiran di hatinya karena nasib dirinya sendiri yang pilu karena tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Mendengar kata-kata itu, pertahanan Alia hampir runtuh. D4 Alia terasa sesak, seolah ada bongkahan batu besar yang menghimpitnya. Setiap perhatian yang diberikan Humaira terasa seperti sembilu yang mengiris luka lama. Luka yang ia kira sudah mengering, namun ternyata hanya tertutup lapisan tipis keegoisan. Terima kasih, Ra. Kamu anak yang sangat baik. Beruntung sekali orang tuamu memilikimu, ucap Alia lirih, suaranya hampir hilang di telan udara. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Humaira terdiam sebentar, senyumnya sedikit meredup. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, Tante. Tapi saya yakin, mereka orang baik, sama seperti Aki. Alia memalingkan wajah, tak sanggup lagi menatap mata jernih Humaira. Ia merasa seperti penjahat kelas kakap. Bagaimana bisa ia disebut orang baik jika dialah yang membiarkan bayi merah tak berdosa itu diberikan pada orang yang tak dikenalnya hanya karena rasa takut dan malu. Di tengah gejolak batin itu,
Ponsel ayah yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dengan tangan masih gemetar, ia membukanya. "Alia, saya Sinta, istri Mas Aldo. Saya tahu hubungan masa lalu kalian." Mas Aldo sudah menceritakan semuanya dengan detail. "Saya tidak peduli lagi soal itu, saya memohon dengan sangat," Mas Aldo kritis. "Hasil tes menunjukkan tidak ada dari kami yang cocok menjadi donor sumsum tulang belakang. Dokter bilang, peluang terakhir ada pada garis keturunan langsungnya. Jika kamu tahu di mana anak itu, saya mohon, bawa dia. Selamatkan suami saya." Alia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya mulai rembes. Pesan itu seperti pukflan telak baginya. Di satu sisi, ada nyawa Aldo yang sedang dipertaruhkan. Di sisi lain, ada nama baiknya yang terancam hancur jika kebenaran ini diungkap. Donor. Garis keturunan langsung. Batin Alia seraya melirik Humaira yang sedang asyik berbincang dengan Alicia yang baru saja keluar dari kamar. Jika ia memberitahu mereka sekarang, Humaira harus menjalani prosedur medis yang berat. Humaira harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah anak 4K di luar nikah yang dibuang. Kebahagiaan di wajah Humaira saat ini bisa sirna dalam sekejap, digantikan oleh trauma dan mungkin kebencian. Ibu kenapa menangis?" Alicia menghampiri ibunya dengan wajah cemas. Alia cepat-cepat menghapus air matanya dan menyembunyikan ponselnya. "Tidak apa-apa, Syah. Ibu cuma kelilipan." Kepala ibu mendadak pening lagi. "Ya sudah, kalau gitu ibu istirahat saja di kamar." Alicia membantu Alia berdiri dan memapahnya menuju kamar. Takut mengganggu Alia yang beristirahat, Azam dan Humaira pun pamit pulang. Azam sendiri sudah mengamati bagaimana sikap Alia selama berhadapan dengan Humaira tadi. Dan kecurigaannya semakin bertambah besar. "Aku juga mau pulang ke pesantren, Ustadz. Sekalian lihat rumah, soalnya dapat kabar katanya rumahnya sudah jadi. Tinggal sisa dipoles dikit sambil ngisi perlengkapan dalamnya," ungkap Raka. Berita itu menjadi kabar 11 baik di tengah-tengah kondisi Alia. "Selamat ya, Rak. Aku turut senang," balas Azam. Setelah itu, Azam dan Humaira langsung pulang. Selang sehari kemudian, suasana tegang sedikit teralihkan oleh persiapan acara syukuran rumah Raka dan Alicia. Rumah baru Raka dan Alicia yang terletak tidak jauh dari pesantren akhirnya selesai setelah 3 bulan dibangun. Sebuah rumah 2 tingkat yang megah namun tetap terlihat asri dengan taman kecil di depannya. "Alhamdulillah, Mas. Akhirnya kita punya tempat tinggal sendiri," ujar Alicia sambil menatap bangunan impiannya itu dengan mata berkaca-kaca saking harunya. Denap rumah itu bahkan dibuat langsung oleh Alicia. Dibuat sesuai keinginannya. Tak heran, setelah jadi, ia begitu bahagia. "Iya, sayang. Rumah ini akan jadi hunian kita dan anak-anak kita. Semoga menjadi baiti janati," balas Raka seraya merangkul pundak Alicia hangat. Sebagai bentuk syukur, mereka mengadakan acara selamatan. Raka mengundang para santri, tetangga dekat, dan tentu saja keluarga besar termasuk Abah, Bunyai, Azam, Humaira, dan tentu kedua orang tua Alicia. Raka bahkan mengundang Davin juga Ricky di luar kota sana. Hari itu, rumah Raka tampak ramai. Orang-orang mulai berdatangan sambil memuji dan mengagumi keindahan rumah Raka. Namun, di balik kemeriahan itu, sosok Alia terlihat sangat kontras. Ia duduk di sudut ruangan, wajahnya kian tirus dan tatapannya seringkali kosong. Tidak lagi banyak bicara seperti biasanya. "Ibu, makan sedikit ya. Mas Raka sengaja pesan makanan kesukaan ibu," bujuk Alicia sambil menyodorkan sepiring makanan. Alia menggeleng lemah. "Ibu tidak nafsu makan. Ibu mau duduk di sini saja." Alicia mendengus pelan lalu menatap suaminya dengan raut wajah sedih. "Mas, aku takut lihat kondisi ibu. Sejak pulang dari rumah sakit tempo hari, ibu semakin murung. Seperti ada beban berat yang dia pikul sendiri.
Apa kita perlu bawa ibu ke psikiater? Aku takut ini bukan sekadar sakit fisik. Raka menghela napas, merangkul bahu istrinya. Sabar, sayang. Kita doakan saja di acara syukuran ini. Mungkin dengan doa orang banyak, hati ibu bisa lebih tenang. Kalau keterusan, mungkin kita bisa ambil tindakan lain. Sekarang, lebih baik fokus dulu pada acara syukuran. Acara pun dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh Azam. Suara Azam yang berat dan merdu menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang khusyuk. Saat sampai pada sesi doa, selain mendoakan keluarga kecil Alicia dan Raka, Azam juga menyelipkan doa khusus untuk kesehatan Alia. Alia yang mendengar doa itu tertunduk dalam. Bahunya mulai berguncang pelan. Ia menangis tertahan. Humaira yang duduk di dekatnya mendengar isakan itu. Ia segera merangkul bahu Alia, mencoba memberikan kekuatan tanpa tahu bahwa dialah sumber dari segala kegundahan itu. Di sebelah sisinya yang lain, Alicia juga melakukan hal yang sama. Hingga Alia diapit oleh kedua putrinya. Dan itu membuat perasaan Alia kian tertekan, tak mampu lagi terlalu lama untuk menyembunyikan kebenaran. Kebaikan dan perhatian darimu justru membuat ibu tersiksa, Humaira. Ibu semakin dihantui rasa bersalah karena telah menyia-nyiakan anak sebaik dirimu. Alia terus saja bergumam dalam hatinya. Sampai tak fokus pada sekeliling di mana orang-orang yang hadir sedang menikmati jamuan. Tak terlalu lama acara itu berlangsung. Setelah selesai dan para tamu pulang, suasana kembali sunyi. Hanya tersisa keluarga inti, termasuk Azam dan Humaira yang masih ada di sana. Begitupun Alia dan suaminya. 12. Raka dan Azam sengaja menepi di teras, menjauhi yang lain sambil menikmati angin sore. Juga memperhatikan Raisya yang sedang bermain di halaman. Berlari-lari kecil di atas rerumputan. Ustadz, aku tidak bisa diam saja lihat ibu seperti itu, buka Raka. Aku yakin ini masih soal Aldo Wijaya. Azam menatap langit jingga yang indah di atas sana. Aku juga merasakan hal yang sama, Rak. Dan sejujurnya, aku punya dugaan yang sangat kuat kalau Humaira. Raka menoleh cepat. Anak ibu Alia dan Aldo Wijaya. Tebak Raka. Azam mengangguk pelan. Semua bukti mengarah ke sana. Gelang yang sama, kemiripan wajah, dan cerita Ki Hajar tentang BAI yang tidak diinginkan. Masalahnya sekarang, bagaimana kita bisa membuat Tante Alia bicara? Dan jika tebakan ini benar, apakah Humaira siap menerima kenyataan ini? Raka terdiam. Dia tak mempunyai jawabannya. Di dalam rumah, Alia sedang duduk sendirian di sofa ruang tengah. Ia menatap layar ponselnya yang kembali menyala. Sinta mengirimkan foto Aldo yang terbaring dengan masker oksigen, wajahnya nampak sangat menderita. Tiba-tiba, langkah kaki pelan mendekat. Itu Humaira. Lah belum pulang karena ingin membantu membereskan apa saja sebisanya. Tante, saya pamit pulang dulu ya dengan Mas Azam, pamit Humaira. Alia menatap Humaira lama. Timbul keinginan kuat dalam hatinya untuk berteriak, jangan pergi, nak. Maafkan ibu. Namun, lidahnya kembali keluh. Iya, hati-hati, Ra. Hanya itu yang sanggup keluar dari mulutnya. Ayo, Bu, kita juga ikut ke depan untuk cari angin, mumpung cuacanya cerah, ajak Alicia pada Alia. Sengaja agar ibunya itu tak terlalu sering melamun sendirian. Humaira, Alicia dan Alia akhirnya berjalan berbarengan keluar dari rumah. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil berhenti di pekarangan rumah baru Raka yang luas. Raka, Azam, dan tatapan ketiga perempuan berbeda usia itu sontak terpaku pada mobil itu. Begitu penumpangnya turun, senyum Raka senantiasa merekah. Raka segera bangun dari duduknya. Dia berjalan menghampiri Davin, Raihan, dan Ricky yang baru turun. Disusul Ayu juga Naufan yang sengaja diajak Ricky. Masya Allah, Vin, Ray, Bang Ricky. Raka menyalami ketiga orang-orang yang sudah dianggapnya saudara itu. Berpelfkan sebentar secara bergantian.
Raka juga langsung tersenyum bahagia sekaligus terharu melihat Naufan ada di sana. "Hai, jagoan. Sehat?" sapa Raka. "Sini, pelfek Om Raka." Raka sedikit membungkuk agar sejajar dan memeluk Naufan dengan erat, meluapkan kerinduan yang selama 3 bulan ini terpendam. Alicia juga sama. Dia tersenyum penuh kehangatan dan keramahan. 13. Ayu, sapanya antusias. "Hai, Sya." Ayu juga tersenyum senang sambil mendekat. Ia lalu bersalaman dan cipika-cipiki sejenak dengan Alicia. Ia juga menyalami Alia sambil tersenyum ramah. Tiba-tiba, mata Ayu tertuju pada sosok Humaira. Keningnya berkerut banyak. "Sya, ini siapa? Kok kayak mirip gitu sama kamu? Apa masih saudaramu?" tanya Ayu. Davin dan Ricky juga sontak melihat ke arah Humaira. Mereka sama-sama terkejut. Tentu karena mereka sudah tahu bagaimana wajah Alicia sebelum mengenakan cadar dulu. Alia yang masih di sana, berdiri dengan tegang. Setiap kali berhadapan dengan Davin, dosa besar yang telah dia lakukan pada keluarga Adiputra kembali berputar-putar di ingatan. Apalagi melihat Raihan yang ayahnya pernah menjadi korban fitnah Alia di masa muda. 14. Pertanyaan Ayu membuat suasana di teras rumah yang baru saja hangat menjadi sedikit kaku. Alicia tersenyum tipis, melirik Humaira yang tampak tersipu malu karena diperhatikan oleh banyak orang asing sekaligus. "Ini Humaira, Yu. Istrinya Ustadz Azam," jawab Alicia lembut. "Banyak yang bilang memang ada kemiripan, mungkin kebetulan," lanjut Alicia. "Oh gitu ya." Ayu tersenyum ramah. "Hai, salam kenal, Ayu." Ayu mengulurkan tangannya dan berjabatan dengan Humaira. "Humaira." Humaira menyahut pendek. Davin menyipitkan mata, menatap Humaira dengan saksama. Sebagai pria yang dulunya pernah menjalani asmara dengan Alicia, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar mirip. Namun, Davin memilih menyimpan pemikiran itu dalam hati. Ia melangkah maju menyalami. "Azam. Senang sekali mengetahui kalau Ustadz Azam sudah kembali dengan selamat. Bawa istri pula, imbuh Davin." "Alhamdulillah." Azam tersenyum merekah. Ricky dan Raihan juga melakukan hal yang sama. Menyalami Azam dengan hangat. "Rumah yang luar biasa, Rak. Tidak sia-sia kamu menghilang 3 bulan untuk membangun istana ini," sindir Ricky diselipi candaan sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sejak pindah lagi ke pesantren, Raka memang nyaris jarang berkabar saking sibuknya. Ia hanya menyempatkan sesekali itu pun hanya bertanya tentang Naufan. "Bisa aja, Bang Ricky." Raka tersenyum lebar. Rumah baru Raka memang tampak menawan. Mengusung konsep modern tropikal, bangunan 2 lantai itu didominasi oleh kaca-kaca besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan leluasa. Di bagian depan, terdapat taman minimalis dengan kolam ikan kecil yang suara gemericiknya memberikan kesan tenang. Dindingnya menggunakan perpaduan batu alam yang memberikan kesan hangat dan berkelas. Interiornya tak kalah cantik. Alicia benar-benar menunjukkan seleranya yang tinggi dengan memilih furnitur kayu jati minimalis yang dipadukan dengan aksen marmer putih. Taman kecil juga tak ketinggalan, di mana bunga-bunga mulai kuncup dan tanaman hias lainnya yang membuat suasana terasa lebih asri. Halaman rumah baru Raka yang luas itu seketika berubah menjadi riuh. Suasana yang tadinya tenang dan penuh doa syukur, kini pecah oleh gelak tawa dan pelukan hangat persaudaraan. Bagi Raka, kedatangan Davin, Raihan, dan Ricky bukan sekadar kunjungan tamu biasa, melainkan pertemuan keluarga yang telah lama terpisah jarak. "Kalian benar-benar luar biasa," bilangnya sibuk, tahu-tahu muncul di depan rumah, ujar Raka sambil menepuk bahu Davin. 15. Davin tertawa, matanya menyipit ramah. "Mana mungkin kami melewatkan syukuran rumah baru sang Ustadz gaul ini. Aku bahkan rela membatalkan janji temu klien," balas Davin diakhiri sisa tawanya. "Tapi memang kami kesini karena ada urusan lain juga. Kan setiap mendekati Ramadan, kami terbiasa berziarah ke makam Om Devan."
Secara Raihan pasti kangen papanya, lanjut Davin menjabarkan. Jarak dari kota itu ke kampung kelahiran Raihan memang tak terlalu jauh. Hanya ditempuh 2 jam perjalanan saja. Mendengar nama Devan, raut wajah Alia sedikit menegang. Meski ia sudah meminta maaf pada keluarga Adiputra, tapi rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Apalagi berhadapan langsung dengan Raihan yang notabene anaknya Devan. Oh, iya. Sorry telat. Niatnya mau berangkat pagi ternyata ada urusan penting yang gak bisa ditunda. Jadinya datang pas acaranya sudah berakhir, lanjut Davin tak enak hati. Gak apa-apa. Dengan kalian menyempatkan datang saja sudah membuatku berterima kasih, timpal Raka. Pandangan Raka kemudian beralih pada Naufan. Bocah laki-laki itu tampak sedikit canggung di tempat asing tersebut namun matanya berbinar melihat keramaian. Ricky merangkul bahu Naufan dengan sayang. Naufan dari kemarin sudah tanya terus, kapan sampai di rumah Om Raka? Sekarang sudah sampaikan, nanti puas-puasin main sama Raisya ya. Kini Raka juga merangkul pundak Naufan. Hingga anak laki-laki itu diapit oleh ayah kandung dan ayah angkatnya. Setelah cukup berbasa-basi, Alicia segera mengajak mereka masuk. Ayo masuk semua. Jangan berdiri di teras. Mas Azam, Mbak Humaira, ayo ikut gabung lagi di dalam. Iya, ayo masuk. Kita ngobrol-ngobrol di dalam. Sambil ngopi atau ngeteh. Raka juga mengajak dengan antusias. Sya, Alia menyeru Alicia yang berjalan menuju dapur. Ibu pulang sekarang aja ya, pinta Alia. Ia benar-benar merasa tak nyaman berada di tengah-tengah keluarga Adiputra. Bu, di sini lagi banyak tamu. Alicia gak mungkin tinggalin. Alicia juga gak tenang kalau ibu pulang. Mending di sini saja ya. Makin banyak orang, ibu juga makin terhibur, timpal Alicia. Benar kata Alicia, Bu. Lagian di rumah juga mau ngapain? Ini hari pertama kita berada di sini. Di rumah anak menantu kita. Masa iya gak nginap? Ayah Alicia ikut bersuara. Alia akhirnya pasrah. Dia tetap berada di sana meskipun pikirannya semakin kacau. Wah, Sya, ini sih bukan cuma rumah, tapi istana kecil, puji Ayu saat Alicia bergabung kembali setelah dia meminta orang yang sudah dicadangkan akan menjadi asisten rumah tangga di sana untuk membuatkan minuman. Bisa aja. Padahal rumah ini gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rumah keluarga Adiputra, timpal Alicia merendah. Enggak beneran. Cantik banget, balas Ayu sambil mengedarkan pandangannya untuk melihat interior. 16. Rumah yang didominasi warna putih. Sentuhan dekorasinya pas sekali, tidak berlebihan tapi terasa mewah. Alhamdulillah, Yu. Ini semua Mas Raka yang bebaskan aku untuk pilih desainnya. Aku ingin rumah ini terasa hangat untuk membesarkan anak-anak nanti, jawab Alicia dengan rona bahagia di wajahnya. Di bagian belakang, terdapat taman mungil dengan kolam ikan koi yang gemericik airnya memberikan efek relaksasi. Sebuah gazebo kayu berdiri di sudut taman, menjadi tempat favorit untuk menyesap kopi di sore hari. Raka memang menyiapkan rumah ini sebagai tempat peristirahatan yang nyaman setelah lelah beraktivitas di pesantren. Diselingi memantau bisnis dan usahanya yang di luar kota. Malam itu, diputuskan bahwa mereka semua menginap. Rumah Raka pun seketika riuh ramai. Kamar-kamar tamu yang sudah disiapkan Alicia akhirnya terisi penuh. Suasana malam terasa begitu hangat saat mereka menggelar kasur tambahan di ruang keluarga untuk sekadar mengobrol santai. Di sana, Ayu, Alicia, dan Humaira berada. Saling berbagi cerita sesama wanita. Sedangkan Davin, Ricky, Raihan, Raka dan Azam duduk melingkar di teras rumah. Di hadapan mereka ada cangkir kopi masing-masing. Ditemani angin malam yang sesekali berhembus. Jadi kapan mau ziarah, Ray? Tanya Raka. Insya Allah besok. Sekalian jalan pulang, jawab Raihan. Pulang. Kalian ini buru-buru sekali. Masa cuma semalam doang di sini? Raka berdecak pelan.
Masih banyak urusan yang ditinggalkan. Kali ini Davin yang menjawab. Itu pasti. Tapi apa gak bisa tinggal lebih lama? Paling tidak 2 malam, bujuk Raka. Tentu ia masih sangat merindukan keluarganya itu apalagi Naufan. Kapan-kapan lagi aja, Rak, jawab Davin. Lagi pula, kayaknya Tante Alia gak nyaman ada kami di sini. Sejak datang tadi kayak murung terus, menghindar terus, lanjutnya jujur. Mana mungkin? Kenapa juga Ibu Alia harus gak nyaman, timpal Raka. Ya mungkin saja masih gak enak sama kasus Om Devan dulu. Apalagi sama Raihan. Kelihatan kok, kaku gitu ngeliatin Raihan, tebak Davin. Kasus? Kasus apa? Kening Raka mengernyit. Ia memang tak tahu apa-apa tentang masalah itu karena Alicia juga tak pernah membahasnya. Jadi, kamu belum tahu ya? Aduh, harusnya aku gak usah bilang apa-apa. Sesal Davin karena kembali mengorek kasus lama. Gak apa-apa, Vin. Soalnya aku juga mau tahu. Katakan saja. Pinta Raka. Davin pun akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kasus yang pernah menimpa Alia dan Devan dulu. Tentang ayahnya Raihan yang diusir dan diasingkan keluarga Adiputra hingga akhirnya tiada. Hingga menceritakan tentang permintaan maaf Alia pada keluarga Adiputra terutama Pak Damar, Raihan dan Umi Aminah. Mendengar cerita itu, Raka dan Azam saling pandang. 17. Apa mungkin Humaira adalah anak itu? Anak yang dikandung Ibu Alia dan dijadikan bahan fitnah pada ayahnya Raihan. Tebak Raka. Firasat Al-Kusi iya. Gak mungkin Humaira dan Alicia memiliki kemiripan tanpa memiliki ikatan apapun, balas Azam semakin yakin. Apa yang kalian katakan? Tanya Davin. Kali ini dirinya tak mengerti apa yang dibahas oleh Raka dan Azam. Kemudian gantian Raka yang menceritakan semuanya. Tentang gelang Humaira yang sama persis dengan Alia di foto saat muda. Tentang kondisi Alia yang tiba-tiba sakit-sakitan semenjak Humaira muncul. Juga tentang Aldo Wijaya. Sepertinya cukup rumit tapi kalian harus bisa mengungkapkannya, timpal Davin. Raka mengangguk. Ini sedang mencari cara agar ibu berkata jujur. Semoga semuanya segera terbuka ya. Ricky menepuk pundak Raka memberi dukungan. Terima kasih. Raka tersenyum tulus. Semakin malam, Azam dan Humaira akhirnya pamit pulang, meski disuruh menginap tapi mereka khawatir pada Abah dan Bu Nyai yang menunggu mereka pulang. Istirahatlah. Kalian pasti capek setelah perhatian jauh. Kata Raka pada tamunya itu. Naufan biarkan saja. Nanti dia aku bujuk biar mau tidur bareng sama aku. Mereka mengangguk lalu masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan. Di tengah keheningan malam itu, Alia lebih banyak diam dan menyendiri. Ia duduk di kursi meja makan, memperhatikan Naufan yang sedang asyik bermain mobil-mobilan dengan Raisya di ruangan sebelah. Alicia juga ada di sana. Duduk menemani Alia. Meski mereka tak banyak bicara. Raka yang melihat mertuanya termenung, perlahan mendekat. Ia membawa cangkir teh hangat dan memberikannya pada Alia. Ibu, belum tidur? Tanya Raka lembut. Alia menoleh, tersenyum tipis. Belum, Rak, ibu senang melihat rumahmu seramai ini. Teman-temanmu orang baik semua. Raka terdiam sejenak, ia melirik Naufan yang tertawa lepas. Inilah saatnya. Raka merasa kejujuran adalah obat terbaik, meskipun itu pahit. Ia ingin Alia tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap kesalahan selalu memiliki jalan untuk dimaafkan. Bu, suara Raka merendah, nyaris berbisik. Ada sesuatu yang ingin Raka sampaikan. Sesuatu yang selama ini hanya diketahui oleh orang-orang terdekat Raka. Alia mengernyitkan kening. Apa itu, Rak? Naufan, anak yang sedang bermain dengan Raisya itu, sebenarnya. Dia adalah anak kandung Raka, Bu, ucap Raka dengan nada tegar namun penuh penyesalan. Sempat ragu tapi akhirnya buru-buru ditepis. Dek, jantung Alia seolah berhenti berdetak. Ia menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Maksudmu? 18. Iya, Bu.
Naufan lahir dari masa lalu Raka yang kelam, masa di mana Raka belum mengenal jalan pulang. Dia lahir di luar pernikahan, Ricky lah yang selama ini berbaik hati mengasuh dan melindunginya sampai Raka siap untuk mengakuinya di depan Alicia, ungkap Raka sejujurnya. Raka menghela napas panjang, ia sempat melirik Alicia yang memilih untuk tidak banyak berkomentar. Memberikan kesempatan pada suaminya itu untuk membuka rahasia yang selama ini ditutupi. Raka kemudian menatap lagi ke mata Alia. Raka menceritakan ini bukan untuk membuka aib, tapi agar ibu tahu bahwa Raka juga orang berdosa. Raka tidak suci. Tapi Alicia menerima Raka dengan segala kekurangan itu. Benar apa yang dikatakan Mas Raka, Bu. Awalnya aku juga merasa sangat terkejut. Sempat marah, juga kecewa. Tapi buru-buru sadar kalau aku juga tidak sebersih itu. Aku dan Mas Raka sama-sama pernah kotor. Pernah salah jalan. Tapi yang terpenting, kami sama-sama memiliki niatan untuk hidup lebih baik. Lebih berpegang pada koridor agama yang dulu sering kami tabrak. Kini Alicia ikut angkat suara. Alia gemetar. Tubuhnya terasa lemas. Pengakuan Raka seperti cermin yang diletakkan tepat di depan wajahnya. Menantuku sendiri memiliki rahasia yang sama denganku. Batin Alia menjerit. Selama ini ia merasa menjadi wanita paling nista di dunia karena membuang Humaira, namun melihat Raka yang bisa tetap tegar dan bertanggung jawab atas kesalahannya, pintu hati Alia mulai terketuk. Kenapa kamu memberitahu ibu, Rak? Tanya Alia dengan suara bergetar. Karena Raka tidak ingin ada rahasia di antara kita. Kita ini sudah jadi keluarga, Bu. Rasanya tak baik kalau masih ada hal yang ditutupi. Apalagi hal penting, jawab Raka. Alia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isakannya nyaris pecah, namun ia tahan. Ia ingin bicara tentang Humaira. Bibirnya sudah terbuka, namun bayangan wajah Aldo yang kritis dan ancaman kehancuran nama baiknya saat ini kembali membungkamnya. Belum sekarang, Rak. Belum sekarang, bisiknya dalam hati. Apalagi di rumah itu sedang banyak tamu. Apa? Ibu juga ingin mengatakan sesuatu. Tanya Raka hati-hati. Mungkin ada hal yang mengganjal di hati ibu dan mengganggu pikiran ibu. Lanjutnya, ini sudah malam. Ibu mau istirahat. Ibu juga lupa belum minum obat. Alia kembali mengelak. Dia lekas bangun dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Menghampiri sang suami yang sudah istirahat lebih dulu. Kejujuran Raka terus-menerus berputar-putar di kepala Alia. Setelah bertahun-tahun bermenantukan Raka, dia baru tahu kalau menantunya itu memiliki anak lain yang berarti cucunya juga. Kenapa kisahnya hampir mirip? Hanya saja Raka sudah berdamai dengan keadaan. Sementara aku, masih tersiksa dengan kebingungan, gumam Alia. Kenapa belum tidur, Bu? Masih kepikiran. Daripada terus-terusan dipendam lebih baik ceritakan segalanya. Ayahnya Alicia yang semula sudah tidur, membuka kembali matanya. Suaminya Alia itu memang sudah mengetahui segalanya. Tak mungkin ada rahasia sepenting itu yang bisa disembunyikan di antara sesama pasangan. Hanya saja dia memilih diam. Membiarkan istrinya itu untuk memutuskan akan seperti apa menghadapinya. 19. Pernikahan Alia dulu dengan suaminya juga lama tak harmonis. Tentu karena suaminya kecewa karena ternyata wanita yang dinikahinya bukan gadis bersegel. Hanya saja keduanya tetap bertahan demi Alicia yang terlanjur tertanam di perut Alia. Aku mau tidur. Alia naik ke atas tempat tidur dan membelakangi suaminya itu tanpa menjawab apapun. Keesokan paginya, suasana rumah Raka masih hangat dengan keberadaan keluarga Adiputra. Suara Naufan yang menemani Raisya bermain membuat rumah itu kian ramai. Para orang Dewa Empat Sa sedang berbincang bersama di halaman sambil menikmati matahari. Gelak tawa masih sesekali terdengar. Berbasa-basi sebelum nanti berpisah kembali. Untuk sementara, sepertinya aku belum bisa pulang. Titip Naufan ya, kata Raka pada Ricky. Jangan khawatir. Kan sudah terbiasa, balas Ricky. Aku juga sengaja ajak dia ke sini.
Kalau luang seperti libur panjang, aku ajak ke sini lagi. Biar dia mulai familiar dengan tempat ini. Dengan lingkunganmu. Jadi beberapa tahun lagi sudah siap untuk tinggal di sini, di pesantren. Makasih ya, Bang. Bang Riki sungguh perhatian. Timpal Raka dengan haru. Aku juga seorang ayah, jadi paham rasanya. Riki tersenyum tipis. Percakapan mereka terganggu saat sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. Lalu turunlah orang-orang yang sama dengan yang datang ke rumah Alia. Melihat itu, Raka langsung berdiri dan menghampiri. Ada apa ke sini? Tanyanya langsung ke inti. Kami mencari Ibu Alia atas permintaan Pak Handoko Wiyata dan Ibu Sinta, istrinya Pak Aldo. Mereka sudah berusaha menelpon, mengirim pesan, tapi selalu tidak ada tanggapan. Sementara kondisi Pak Aldo kian kritis, timpal laki-laki berkepala pelontos.